Bab 431 Puing Pesawat. Seiring berlalunya waktu, makanan menjadi semakin langka. Bahkan jika kami keluar dengan senjata lengkap, makanan juga semakin berkurang, terkadang bahkan seharian, juga tidak melihat ada mangsa apapun. Terkadang ada kelinci yang meronta-ronta muncul di tanah, dan kami bergegas menangkapnya, setelah kembali, membuat sepanci sup kelinci yang enak, tapi hanya begitu saja. Tetapi kami juga sudah belajar untuk mendapatkan garam dari air laut. Sebenarnya sangat sederhana, kami ada api, jadi hanya perlu air laut maka bisa memiliki aliran garam laut yang tidak akan habis, meskipun sangat kasar, tapi makanan kami tidak lagi sama dengan sebelumnya. Lebih penting lagi, kami bisa mengasinkan daging asap. Selama masa ini, kami juga berhasil menanam ubi jalar, meskipun sangat sedikit, tapi kami semua menahan diri untuk memakannya, dan menjadikannya benih untuk pertumbuhan kedua. Kami menanam sayuran tidak jauh dari gua, melihat ubi jalar tumbuh semakin banyak, dan suasana hati kami juga semakin lama semakin baik. Ketika musim dingin berlangsung, kami juga menemukan bahwa semakin dalam, suhu di pulau aneh ini akan semakin tinggi, bahkan dapat dikatakan ketika musim dingin berikutnya tiba, jika setiap hari kami maju 50 meter ke pusat pulau, suhunya tetap hampir sama dengan hari sebelumnya. Tapi ini hanya bicara saja, semua orang tahu bahwa perbedaan suhu di pulau itu sangat besar, kami dapat mengurangi dampak suhu dengan cara ini, tetapi kami membutuhkan tempat tinggal, dan hanya bisa tinggal di gua di tepi laut ini. Aku juga mengerti mengapa kami jarang bertemu dengan binatang besar sejauh ini. Awalnya, itu memang karena aku memiliki keberuntungan yang bagus jadi tidak bertemu. Kemudian kami bagi sekelompok 3 orang, dan binatang buas juga harus menimbang 3 poin sebelum datang. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah semakin dekat ke pusat pulau, semakin tinggi suhunya, dan banyak pemangsa besar secara alami ke pusat pulau. Setelah hari terdingin berlalu, kami keluar lagi. Ketika kami kembali, Kailahan membawa kabar baik. Wajah kecil Kailahan yang bersemangat berubah merah, dan berkata dengan energi, aku dan Elina menemukan puing-puing pesawat di tepi pantai. Puing-puing pesawat terbang. Kami semua tidak bisa percaya, secara tidak sengaja meletakkan mangkuk dan mendengarkan Kailahan. Setelah hidup bersama beberapa hari ini, kita semua tahu Kailahan dan Fox Fujian ada sesuatu yang disembunyikan dari kami, tetapi mereka tidak mau mengatakan, kami juga tidak perlu bertanya, singkatnya, mereka memang sepenuhnya sudah bergabung ke dalam kelompok kami ini. Kailahan berkata, kami sedang mengeringkan garam di tepi pantai, sekalian melihat apakah ada ikan atau udang yang bisa dibawa pulang. Kami hendak memanjat gunung untuk melihat, sebenarnya tidak ada apapun di gunung, tetapi setelah kami memanjat dan menemukan ada setengah puing pesawat. Petik 2. Aku tertegun sesaat, setengah. Elina kemudian berkata, ya, setengah dari puing pesawat adalah bagian depan, dan tidak tahu di mana bagian ekornya, tetapi jika tidak salah ingat, ada beberapa angka yang terukir di bagian depan, salah satunya persis sama dengan yang Roman lihat sebelumnya. Petik 2. Angka yang aku lihat sebelumnya. Wajahku pucat, dan pemandangan sebelumnya tiba-tiba muncul di pikiranku. Aku berkata, berarti mereka juga menyingkirkan pesawat penyelamat. Elina mengangguk, tetapi Kailahan dengan anehnya berkata, mengapa kalian tidak bahagia? Tertawa. Coba kalian pikirkan, meskipun pesawat itu jatuh, pasti ada pesan mara bahaya dan berita lainnya sebelum pesawat jatuh, juga berarti lokasi kita telah lama diketahui dunia luar, dan kami tidak perlu tinggal di sini lagi. Kailahan berkata, menginjak-injak dengan bersemangat, tetapi dia menemukan bahkan Fox Hu yang memanjakannya juga terdiam saat ini. Fox Hu ragu-ragu sesaat dan berkata, Kaila, apa yang kami katakan sebelumnya sebenarnya berbohong kepadamu, dunia luar sudah lama tahu keberadaan kita, tetapi tempat ini sangat aneh, kami tidak bisa keluar dari sini, dunia luar juga tidak bisa masuk, jadi kita terjebak di sini. Petik 2. Kailahan tertegun sejenak, setelah beberapa saat, mata Kailahan memerah. Maksudmu, kita tidak bisa kembali lagi? Fox Hu berkata, bukan, maksudku, mungkin cara untuk pergi dari sini seperti memecahkan rahasia, setelah membuka kunci rahasia di pulau ini, kita bisa meninggalkan pulau ini. Kailahan meneteskan air mata, bahkan aku tampak sedikit sedih, tidak heran dia selalu terlihat polos dan ceria, juga tidak punya ambisi, saat ini baru tahu Fox Hu tidak ingin menyakiti hatinya, selalu menyembunyikannya dengan kebohongan. Namun, semuanya terungkap saat ini, tetapi Kailahan masih belum bisa menerimanya. Elina dengan lembut mengelus kepala Kailahan, Kailahan bergegas langsung memeluk Elina dengan sedih. Aku menghela napas dan berkata, bagaimanapun, lebih baik kita cari waktu untuk melihat puing-puing pesawat itu, tidak bisa membiarkannya di sana sepanjang waktu. Fox Hu terdiam, Alex berkata, ya, kita harus segera pergi melihatnya, mungkin di sana ada cara untuk menghubungi dunia luar, bagus jika ada, bahkan jika tidak, kita juga termasuk ada pengalaman baru. Apalagi, bukankah bagus jika ada sesuatu yang kita butuhkan di pesawat? Lakukan saja, karena Alex sudah berbicara dan yang lain juga tidak keberatan.
Tentu saja, kami mengabaikan hal-hal kecil, dan langsung akan memeriksa pesawat yang jatuh itu nanti sore. Bagaimanapun harus melihatnya sendiri, apa yang dilihat sendiri selalu terasa lebih nyata. Setelah aku mengatur tugas, tidak ada yang keberatan, bahkan Kailahan berhenti menangis dan menjawab. Aku diam-diam menarik Foxhu ke samping dan bertanya dengan suara kecil, apakah kamu masih tidak mau mengatakan hubunganmu dengan Kailahan? Foxhu berkata, hubungan apa? Kami hanya rekan kerja biasa. Aku tertawa, apakah kalian hanya rekan kerja biasa atau bukan, kami tidak bisa melihatnya. Kamu katakan sejujurnya saja, kamu sangat peduli padanya, jika bukan karena kamu menyukainya, maka kamu memiliki hubungan darah dengannya. Melihat Foxhu tidak berbicara, aku berkata dengan santai, apakah kamu ayahnya yang telah hilang bertahun-tahun? Wajah Foxhu tiba-tiba memerah, bukanlah, siapa yang bilang. Setelah diam sejenak, Foxhu berkata dengan tak berdaya, lupakan saja, aku akan jujur kepada kalian, aku memang seorang penjaga keamanan, tapi bukan penjaga keamanan perusahaan X, tapi penjaga keamanan keluarga Han, dan juga pengurus rumah kedua mereka. Dan Kailahan adalah nona kedua keluarga Han, awalnya kami pergi ke Thailand untuk membicarakan beberapa hal, tetapi tidak menyangka bisa terdampar di sini. Petik 2. Aku mengangguk, tidak heran kalau Foxhu selalu menghormati Kailahan, sangat menghormati tapi juga tidak hormat, dan mereka tidak seperti sepasang kekasih, aku merasa aneh, saat ini baru jelas ternyata hubungannya seperti itu. Bab 432 Persediaan melimpah. Di sore hari, matahari sangat cerah, setelah makan siang kami keluar dari gua, selain Elina, dan tidak termasuk Kailahan yang berpikiran sederhana, sisanya dari kami masih tertarik pada puing pesawat itu, bahkan jika pesawat benar-benar hancur, dan semua fungsi tidak bisa digunakan, tetapi jangan lupa, ini adalah produk logam. Selama itu produk logam, itu jauh lebih baik daripada pasokan kayu yang masih sering kami gunakan sampai sekarang. Tidak peduli betapa buruknya, aku mengambil 2 potong besi dan mulai membuat 2 pisau juga lebih baik daripada pisau kayu saat ini. Ketika kami tiba di lokasi kecelakaan pesawat, kami semua terkejut, jika tidak teliti, mungkin tidak akan menemukan pesawat ini. Bagian depan pesawat menabrak dinding gunung ketika mendarat, baling-balingnya hancur, dan tidak ada apapun, hanya setengah dari kabin yang tertutup lumpur. Aku dan Elina masuk melalui pintu kabin, aku melihat ruang kontrol dan kokpit pesawat itu gelap atau dipenuhi lumpur, hanya berpikir dengan pantat saja tahu bahwa pesawat itu tidak bisa dikendarai. Tapi yang aneh adalah tidak ada noda darah di kabin pesawat, dan pilot di pesawat menghilang. Aku bertanya pada Elina, dia bilang sebelumnya dia juga tidak melihatnya. Menurut akal sehat, kabin pesawat yang sudah rusak separah ini, kemungkinan besar pilot sudah mati, tetapi masalahnya adalah tidak ada jejak pilot di dalam, bahkan lumpur di kabin tidak ada jejak orang ketiga selain beberapa dari kami. Yang lebih anehnya, jika pilot diserang oleh binatang buas, seharusnya akan ada noda darah, tetapi kebetulan lumpur di kabin lebih dangkal, jika ada darah yang menetes, seharusnya berwarna coklat tua. Aku penuh keraguan, terus memeriksa informasi di dalam kabin, tetapi untungnya, meskipun semua komponen elektronik di dalam kabin tampaknya tidak dapat digunakan, tapi ada beberapa kebutuhan sehari-hari yang sederhana, misalnya sekop, 1 pisau buah dan ditambah dengan pisau tadi, sekarang ada 2 pisau, serta beberapa jeruk busuk dan ada gunting berkarat yang tersembunyi di bawah jeruk. Kami menyuruh Gea dan Kailahan memegangnya, Alex menemani mereka kembali, Foxhu sedang menunggu di luar puing-puing pesawat, dan membantu kami untuk mengawasi, jika ada sesuatu yang aneh, kami bergegas pergi. Adapun aku dan Elina, terus mencari di dalam kabin. Tapi selain yang baru saja disebutkan, kami tidak menemukan apapun. Melihat kabin ini, aku berpikir bahwa jika kami dapat membongkar kabin ini, pasti ada beberapa bagian yang bermanfaat. Namun, saat berikutnya aku melihat ada skrup bertabur gesper terpasang di kabin, aku menyerah pada pemikiran ini, jika ingin mengeluarkan produk-produk logam ini, setidaknya memerlukan gergaji mesin, kemudian memotong kabin secara manual, kalau tidak itu hanyalah mimpi di siang bolong. Hah, apa ini? Pada saat ini, Elina sedang melihat ke belakang, melihat ada beberapa yang aneh pada konsol, aku barusan berbalik, Elina juga menoleh untuk menatapku, mau tidak mau mundur selangkah, tapi aku tidak menyangka tempat ini begitu licin, Elina tiba-tiba jatuh ke belakang. Aku berteriak dan memeluk pinggang ramping Elina dengan cepat. Wajah Elina tiba-tiba memerah, cepat lepaskan aku, masih ada orang lain di sini. Melihat wanita cantik dan pemalu di depanku, aku hanya bisa menjilat bibir, awalnya ketika hanya ada kami berdua, aku dan Elina tidur seranjang, tapi sekarang bertambah beberapa orang di gua, kemudian kami membuat tempat tidur sederhana, pria dan wanita dipisahkan, Elina, Kailahan dan Gea tidur bersama, dan aku, Foxhu bertiga tinggal di luar dengan lapisan kanvas tahan angin. Aku tidak menyentuhnya selama berbulan-bulan, dan ketika melihat ekspresi Elina, aku tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Hem.
Saat berikutnya suara batuk datang dari luar kabin. Aku terkejut, dan semua pikiran di kepalaku menghilang. Aku melepaskan Elina dengan canggung dan berkata, bukankah ini juga demi kebaikanmu? Jika kamu jatuh, akibatnya akan serius. Elina menunduk dan berkata, ya, seperti gigitan nyamuk. Aku bertanya, Elina, apa yang baru saja kamu lihat? Terlihat begitu gugup. Elina mengingatnya, menunjuk ke sebuah tombol di konsol. Roman, lihat ini adalah tombol daya pesawat. Aku berpikir, karena ada tombol daya, apakah kita bisa membongkar ini, kemudian mengambil baterainya, bukankah kita bisa punya listrik? Setelah berbicara, Elina menatap langit dan berkata, tidak banyak yang ada di pulau ini, tetapi ada cukup sinar matahari. Jika baterai ini diisi dengan energi matahari, maka kita bisa menggunakannya kekuatan listriknya kelak. Aku bilang itu metode yang bagus, tapi sulit dicapai, lalu aku berjongkok dan melihat dengan hati-hati. Jika salurannya benar, baterainya seharusnya ada di dalam, tetapi ada pelat baja di luar yang dikunci dengan sekrup, dan tidak bisa membukanya tanpa kunci. Setelah sibuk beberapa menit, kami akhirnya menyerah pada pemikiran itu. Kami memeriksanya lagi, ada gudang kecil di bawah kabin pesawat, ada beberapa kursi lipat di gudang, serta panci sederhana, 2 pisau dapur, dan ada 2 selimut yang ditumpuk di sudut. Ketika melihat ini, air mataku hampir menetes. Kami berada di pulau terpencil selama setengah bulan, akhirnya melihat pisau dan pot dapur yang asli, dan ada garam, kami tidak perlu makan daging mentah seperti orang primitif. Kami memastikan lagi sampai matahari terbenam, kami akhirnya berkemas dan bersiap untuk kembali ke gua. Meskipun ada banyak barang, tetapi semua berbentuk kecil, juga tidak besar, jadi kami sangat mudah membawanya. Segera kami tiba di gua, mereka bertiga sangat senang melihat kami kembali, dan bahkan lebih bahagia setelah melihat apa yang kami dapatkan, lalu kami melanjutkan pekerjaan kami masing-masing, dan mulai sibuk di gua. Ada yang membuat ranjang, membuat kompor, dan juga Alex yang bersemangat sedang mengasah pisau di batu laut yang tidak tahu diambil dari mana. Ini hari yang sibuk di gua, aku tertegun ketika makan malam. Aku terkejut menunjuk daging yang dipotong kecil-kecil dan berkata, siapa yang punya keterampilan seperti ini? Alex dengan bangga berkata, tentu saja aku, jika bukan karena kita tidak punya apa-apa sebelumnya, sejak awal aku sudah bisa memotongnya seperti ini. Kamu anak orang kaya masih bisa memasak. Aku bertanya-tanya. Hehe, dulu demi mengejar seorang gadis kecil, aku belajar memasak, tapi aku tidak menyangka sudah lama tidak memasak, keterampilanku juga tidak berkurang. Alex berkata dan menyentuh kepalanya. Dan di depan kami masing-masing ada 2 ubi jalar, di tengah ada sepanci sayuran liar yang harum dengan daging kelinci, dan di samping sedang memanggang ikan laut besar dan berlemak. Melihat Elina yang tenang di depan, aku berpikir, sepertinya bagus jika terus seperti ini. Bab 433 Aku akan menangkap mereka. Tapi kebahagiaan tidak selalu lama, kami pergi berburu pada hari berikutnya. Ketika kembali, kami terkejut menemukan bahwa gua dijarah oleh orang-orang seperti bandit sampai tidak tersisa apapun. Tim kami ada pembagian kerja yang jelas, selalu aku, Alex dan Fox Hu yang pergi berburu, sedangkan Elina, Kailahan dan Gea berada di gua, atau pergi mencari buah-buahan liar dan jerami, tetapi ketika aku kembali, tidak ada apapun di gua. Melalui upaya beberapa hari ini, musim dingin yang parah semakin dekat, dan cadangan makanan kami juga semakin melimpah. Awalnya gua yang relatif besar hampir penuh sepertiganya, tetapi sekarang semuanya hilang. Buah kelapa liar yang kami kumpulkan dengan susah payah sebagai makanan, daging dari berbagai binatang yang diasinkan dan dikeringkan, dan kayu bakar yang digunakan untuk membuat api semuanya lenyap. Dan yang paling penting, Elina mereka bertiga menghilang. Setelah panik sesaat, aku memaksa diri untuk tenang. Fox Hu juga tercengang dan berkata, apakah ada pencuri masuk ke gua? Tapi tidak ada yang menjawabnya. Raut wajah Alex juga tampak buruk, menatap gua untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Aku berkata, kita jangan panik. Cepat kembali untuk melihat situasinya, akan lebih baik jika menemukan beberapa petunjuk. Pada saat yang sama, pikiran yang menakutkan muncul di hatiku, apakah mungkin Elina mereka pergi membawa cadangan makanan? Tapi begitu pemikiran itu muncul, aku melupakannya. Tentu saja, hubungan antara aku dan Elina tidak perlu dikatakan lagi, dia tidak akan mengkhianatiku, Kailahan anak berharga keluargahan, dan sekarang bergantung pada pengurus rumah kedua Fox Hu. Jika dia benar-benar ingin pergi, bagaimana mungkin dia bisa pergi tanpa Fox Hu? Gadis terakhir berusia belasan tahun Gea, yang bahkan masih belum remaja, otomatis aku mengabaikannya. Dan bahkan jika mereka benar-benar memutuskan untuk mengkhianati kami, hanya mereka bertiga wanita, bisa mengangkut begitu banyak persediaan. Aku merenung dan berkata, mungkin terjadi sesuatu dengan mereka. Ada orang lain di pulau ini. Aku berkata sialan, dan meninju dinding gua di depanku, tetapi dinding di sini memang tanah beku, yang keras dan rapuh karena terpanggang api, tidak ada masalah dengan dindingnya tetapi tanganku sakit. Alex juga mengerutkan kening, bahkan jika ada orang lain di pulau ini,
seharusnya tidak banyak, aku berkeliaran di pulau untuk waktu yang lama, dan tidak melihat ada orang lain selain kita. Fox Hu dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata, ya, karena nona mereka tertangkap, kita harus mencari mereka sekarang. Aku melihat ke tanah, memang sangat berantakan, ada banyak jejak kaki, tetapi kebanyakan terlihat berulang-ulang. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kalian ingin ikut denganku atau menjaga di sini? Setelah berbicara, aku melihat mereka berdua, jika kalian memilih untuk menjaga di sini, pasti akan lebih aman, tetapi jika kalian berdua ikut bersamaku, kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Dilihat dari jejak kaki, mereka seharusnya masih tidak jauh, sekarang kita masih sempat untuk mengejarnya, tetapi masalahnya kita tinggal di pulau begitu lama, untuk menemukan sebuah senjata, belum tentu mereka tidak bisa menemukannya, apalagi kita tidak tahu lokasi spesifik mereka, hanya bisa mencarinya di sekitar, dan ada banyak binatang buas, jadi kali ini sangat berbahaya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, aku memejamkan mata dan menunggu keduanya untuk menjawab. Selama ini, meskipun kami belum ada kontak fisik, tapi Elina dan aku sudah lama terikat satu sama lain, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan aku lakukan jika terjadi sesuatu padanya. Dan mereka tidak mengecewakanku, saat berikutnya, keduanya sepakat secara serempak, Alex dan Fox Hu memegang tombak dari tongkat kayu dengan ujung logam, dan tangan satunya memegang lembaran besi kecil sebagai perisai, ini adalah perlengkapan kami. Dan aku masih memegang senapan di tanganku. Ini semua perlengkapan kami, jika gagal maka jadi pengorbanan kebajikan. Aku memejamkan mataku dengan rapat, baru saja akan berbicara, tiba-tiba ada suara langkah kaki di luar gua, kemudian ada dua suara yang familiar, mengobrol sepanjang jalan. Setelah itu, dua sosok ramping berjalan masuk, diikuti seorang gadis kecil yang melompat energik, dan setelah mereka bertiga masuk langsung melihat keadaan aneh di gua dan menatap kami dengan tidak percaya. Ini, apa yang terjadi? Di mana daging kita? Apakah kita dirampok? Elina yang selalu tenang, sekarang melihat keadaan di gua, dan kami yang sedang tegang, akhirnya tidak tenang. Dan Kailahan yang gugup, juga bereaksi saat itu, menjerit dan menangis. Ah! Bagaimana dengan makanan kita? Aku menaruh buah di sini 2 hari yang lalu dan sekarang hilang. Kemudian dia melihat sekeliling lagi, dan akhirnya menangis keras. Aku menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Elina, apakah kalian baik-baik saja? Elina bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi pada kami? Bagus. Baguslah jika tidak apa-apa. Aku melangkah maju dan memeluk Elina, aku bersandar di bahu langsing Elina dengan erat, dan mengisap aroma tubuhnya yang ringan. Aku berkata, Elina, aku tidak akan pernah kehilangan kamu lagi. Roman, kamu menyakitiku. Lalu aku merasa tubuh orang di pelukanku sepertinya semakin panas, aku segera melepaskannya, dan wajah Elina memerah, tidak sedingin biasanya, tetapi sedikit lebih imut seperti gadis di sebelahnya. Elina berkata, apakah kalian berencana keluar untuk menyelamatkan kami? Aku berbalik, Fox Hu yang sedang menghibur Kailahan juga berbalik dan tersenyum, jelas merasa lega dan berkata, ya, kami bertiga kembali dan melihat barang-barang di gua hilang semuanya dan mengira kalian juga diculik. Dan Alex yang terdiam juga berkata, aku pikir masih ada orang lain di pulau ini, lokasi kita di sini telah terekspos, jadi kita perlu mengganti tempat sesegera mungkin, kalau tidak mungkin akan terjadi masalah lagi. Hatiku sudah merasa lega, karena Elina baik-baik saja, lupakan saja jika persediaannya hilang, selama kami masih ada, selalu ada cara untuk mendapatkannya kembali. Tapi amarah ini, bagaimanapun juga tidak bisa diterima. Aku mencibir, sebelum kita berganti tempat, aku harus mencari cara untuk memancing kelompok busuk ini, jika tidak, bahkan jika kita berganti tempat, cepat atau lambat, sekelompok pemalas ini pasti akan merampok lagi. Dilihat dari jejak kaki, paling banyak mereka ada 5 atau 6 orang, asalkan kita bisa bekerja sama dengan baik, kita bisa sepenuhnya membuat kelompok tikus ini menyesal. Tentu saja, di pulau terpencil yang berbahaya ini, mengandalkan merampok makanan kita sebagai cara untuk hidup, sepenuhnya sama dengan pembunuhan, bagaimanapun jumlah makanan semakin sedikit, tetapi kebutuhan kita tidak akan berkurang. Bagaimana mungkin dendam yang begitu besar tidak kita balas? Aku bersumpah dalam hati, jika aku menangkap sekelompok orang ini, akan membuat mereka menyesal. Bab 434 Menangkap Tikus. Kami berpikir karena orang-orang itu datang mencuri barang ketika kami keluar dan sewaktu Elina dan mereka bertiga tidak ada, ini membuktikan bahwa mereka juga merasa takut. Lagi pula, jika mengatakan sesuatu yang sedikit kurang enak didengar, asalkan orang normal dan sedikit genit, ketika melihat wanita secantik Elina maka sedikit banyak akan merasa hatinya bergetar, tapi mereka melakukan aksi pada saat Elina tidak ada, ini membuktikan bahwa mereka tidak cukup orang. Kami sudah mencari di dalam gua, jadi setelah kami mendiskusikannya, maka aku dan Fox Hu yang akan pergi mencari sedangkan Alex melindungi Elina dan mereka bertiga sambil membawa pisau dapur dan tombak kayu.
Masalah tidak bisa ditunda-tunda, karena sudah diputuskan, Fox Hu segera meninggalkan gua dan mencari di luar. Secara kebetulan aku menemukan beberapa petunjuk. Di rumput di luar dinding gua, terlihat ada jejak kaki yang kurang jelas dan beberapa potong daging. Aku melihat arah dan berkata, aku rasa mereka berlari ke arah ini. Fox Hu, mari kita pergi cari. Petik 2. Setelah itu aku mengisi peluru dan posisiku sudah siap menembak. Tapi dalam banyak hal, lebih mudah untuk dikatakan dan sulit untuk dilakukan. Kami hanya melacak jejak itu sepanjang beberapa ratus meter dan kami sudah kehilangan jejaknya. Aku melihat hutan lebat yang ada di depan dan aku mengumpat para pencuri ini dalam hati. Tapi aku tidak rela, aku memutuskan pada hari-hari berikutnya. Kami 3 orang pria ini, selain aku yang harus keluar berburu, maka setiap kali harus meninggalkan 1 orang pria untuk melindungi ketiga gadis di gua. Dengan begini maka kami berdua yang berada di luar tidak hanya perlu menghabiskan beberapa jam untuk mencari hewan buruan, kami juga harus selalu mencari petunjuk dan yang paling penting adalah kami harus mencari sebuah gua yang bisa untuk ditinggali sehingga kami bisa bertahan hidup. Dan karena persediaan kami dicuri, malam ini kami hanya bisa makan daging kelinci yang kami dapat dari berburu. Jumlahnya juga tidak banyak, setiap orang hanya kebagian sedikit tapi tidak ada orang yang mengeluh karena besok kami harus pergi berburu lagi kalau tidak kami tidak akan punya tenaga yang cukup dan sangat mungkin tidak dapat pulang lagi jika keluar. Namun meskipun kami kekurangan makanan, 1 kelinci jauh dari cukup untuk kami berenam, tapi karena terpaksa kami berenam keluar dari gua, kami mencari beberapa buah dan sayur liar dan mengisi perut kami sehingga setengah kenyang. Hari berikutnya adalah giliran aku dan Alex yang pergi berburu dan menyuruh Fox Hu tinggal di gua untuk melindungi ketiga wanita itu. Meskipun hewan buruan secara bertahap berkurang dalam beberapa hari ini, tapi kerjasama kami semakin lama semakin baik, maka kami tetap bisa mendapatkan hewan buruan, meskipun tidak banyak, masih ada buah-buahan kering. Pada minggu berikutnya, kami menemukan beberapa gua, tetapi sayangnya lokasinya terlalu buruk atau ruangnya terlalu kecil yang tidak bisa memuat kami berenam. Akhirnya suatu hari, kami tidak menemukan hewan kecil di sekitar hutan, kami sudah tidak tahan lagi, jika orang kekurangan gizi untuk waktu yang lama maka pada akhirnya akan menyebabkan serangkaian penyakit. Kami mengumpulkan beberapa buah liar dan kembali ke gua, kemudian berkata, hari ini aku dan Fox Hu akan pergi ke hutan yang lebih dalam untuk mencari hewan buruan yang lebih besar, jika tidak kita cepat atau lambat akan mati kelaparan. Petik 2. Melihat wajah beberapa orang yang pada awalnya kemerahan sekarang secara bertahap berubah menjadi agak kuning, terutama Elina sehingga hatiku merasa sedih. Roman, kalian harus hati-hati, beberapa hari ini salju tebal telah menutup gunung, jika merasa situasinya tidak benar maka segera pulang, tidak masalah jika kita makan sedikit. Elina menatapku dengan tajam dan berkata, ekspresinya yang serius membuat orang tidak tega. Kailan Han juga memperingatkan kami untuk berhati-hati. Aku berkata, jangan khawatir, kami pasti akan pulang membawa hewan buruannya. Petik 2. Aku dan Fox Hu keluar dari gua, ketika kami meninggalkan gua kami merasakan hawa dingin yang menusuk, untungnya kulit babi hutan selalu kami pakai sehingga tidak ikut dicuri, jika tidak kami sekarang hanya bisa menunggu mati di dalam gua. Meskipun kulit babi hutan melindungi sebagian hawa dingin yang parah tapi tetap saja ada angin salju yang mengenai pangkal leher kami akan membuat orang menggigil. Cuaca sekarang semakin lama semakin buruk, kemarin cerah tapi sekarang sudah mulai terjadi badai salju, jika kami tetap tidak menemukan makanan lagi maka kami benar-benar akan mati kelaparan. Dan karena itu maka aku semakin membenci pencuri yang mencuri makanan kami sebelumnya. Kami mencari di hutan dan tetap masih belum mendapatkan apa-apa, sepertinya seiring datangnya salju, hewan kecil juga mulai berhibernasi di gua sedangkan hewan besar juga mencari tempat persembunyian. Aku merasa sedikit tidak rela, Fox Hu, kita lanjutkan mencari di dalam hutan, aku tidak percaya, kita tidak mendapatkan makanan sama sekali di hutan yang begitu besar ini. Petik 2. Fox Hu tidak ragu sama sekali dan langsung menyetujuinya. Setelah berjalan begitu lama, Fox Hu sudah menjadi anggota timku dan kisah petani dan ular yang aku khawatirkan tidak terjadi lagi. Jika dipikir-pikir benar juga, jika Fox Hu dan Kayla Han juga sama dengan Samuel dan Elizabeth maka penilaianku benar-benar payah. Aku harus mengatakan, tempat yang telah aku kunjungi dalam beberapa tahun terakhir, pulau ini adalah satu-satunya yang paling mengesankan buatku, bukan hanya karena lingkungan di sini yang keras tetapi juga karena perubahan iklimnya. Aku dan Fox Hu berjalan diam-diam ke dalam hutan, kami mencari lama dan mangsa yang bisa diburu akhirnya muncul. Di tempat bersalju yang tidak jauh dari kami, beberapa rumput bergerak-gerak, setelah dilihat dengan teliti, ada beberapa tikus yang lebih gemuk dari tikus bambu, penampilannya mirip dengan tikus bambu, tetapi jika diperhatikan dengan teliti maka bisa melihat beberapa perbedaannya. Perut tikus-tikus ini lebih besar dan kaki-kakinya lebih kuat, tapi kepalanya tidak terlihat seperti tikus biasa dan mereka terlihat lebih lucu.
Jika bukan karena tikus-tikus ini menggigit akar rumput dengan gigi besarnya sehingga bisa melihat keganasannya, maka jika dibandingkan dengan tikus bambu dan lainnya, maka tikus ini mungkin lebih cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun bagi kami sekarang, tikus-tikus besar ini adalah anugerah. Jika kami tidak menangkapnya maka akan menyia-nyiakannya. Aku berkata dengan pelan, Foxhole, apakah kamu melihatnya? Di bawah akar rumput itu ada 3 tikus tanah besar. Ini adalah makanan enak kita hari ini. Petik 2. Foxhole mengangguk dan matanya bersinar. Kalau begitu kita harus bagaimana? Total ada 3, jika kita menangkap semuanya maka kita bisa memakannya selama beberapa hari. Petik 2. Aku tersenyum dan berlata, tunggu aku memberikan aba-aba, aku akan langsung menembak 1, pada saat yang sama kamu melempar tombak kayunya dan menangkap 1, sisa satunya pasti akan pergi ke bawah tanah, tapi sekarang salju, jika hewan itu lapar maka dia akan keluar, kita bisa menunggunya. Petik 2. Yang paling penting adalah biasanya hewan ini memiliki banyak lubang, tapi sekarang di mana-mana bersalju, maka tikus-tikus ini hanya bisa memilih tempat ini sebagai jalan keluar masuknya, jika tidak maka dia akan mati kedinginan. Bab 435 Wangi Sekali. Ketika berpikir, aku tiba-tiba memikirkan kondisi kami mirip dengan tikus besar ini, tidak menjamin bahwa suatu hari akan ada orang datang ke pulau ini. Terakhir kali aku tiba-tiba sakit, jika bukan karena Elina menggunakan tubuhnya untuk menghangatkanku maka mungkin aku sudah mati sejak lama. Apalagi di pulau ini ada bahaya di mana-mana dan juga iklimnya aneh. Roman, apa yang kamu pikirkan? Jika tidak beraksi lagi maka tikus itu akan kabur. Pada saat ini Foxhole mendorongku dengan ringan sehingga membangunkan lamunanku. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pistolnya. Bersiap, 3, 2, 1. Tembak. Petik 2. Pada detik berikutnya, pistol di tanganku meluncurkan sebuah peluru dan terdengar suara tembakan. Tikus besar yang aku tembak jatuh ke bawah dan kedua kaki belakangnya tergeletak lemah dan berhenti bergerak. Hampir pada saat bersamaan, tikus besar lainnya ditangkap menggunakan tombak kayu juga tertusuk hingga tembus dan jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Ketika tikus ketiga melihat situasinya sedang bahaya, dia langsung kabur dan masuk ke dalam tanah dan kami tidak bisa mengejarnya dan membiarkannya kabur. Kami mengambil 2 tikus yang mati dan kembali ke semak rumput dan bersiap untuk mendapatkan tikus terakhir, tapi sebelum kami berdiri dengan kuat, tiba-tiba ada serigala yang melolong di ujung hutan. Aku dan Foxhole terkejut, ada serigala datang. Saat berikutnya kami menyadari bahwa mungkin serigala itu sedang memanggil teman-temannya untuk mencari kami, apalagi, kami sekarang masih berjarak jauh dari mereka. Namun demi keamanan, kami menyerah untuk mendapatkan tikus ketiga dan memilih untuk kembali. Sangat berbahaya jika bertemu dengan serigala di hutan ini, aku pernah melihat jenis binatang ini sebelumnya. Ketika aku sedang berburu, mereka akan datang berkelompok, kira-kira 7 atau 8 ekor bahkan bisa sampai belasan ekor, bahkan harimau juga takut dengan kelompok serigala, apalagi kami hanya berdua. Meskipun jika kami memegang senjata di tangan kami, tapi tidak menjamin bahwa binatang-binatang seperti itu akan langsung takut. Sebenarnya yang paling menakutkan dari serigala bukan karena koloni mereka tapi mereka akan balas dendam. Jika binatang itu dendam dengan kita maka cepat atau lambat binatang itu akan muncul di hadapanmu. Lebih penting lagi, aku telah menggunakan senapan yang ada di tanganku selama setengah bulan, pelurunya juga sudah berkurang setengah, jika pelurunya habis maka senapan ini tidak ada gunanya sama sekali. Kami kembali ke gua, kami membersihkan salju yang ada di badan kami, kemudian kami merapikan tikus besar itu. Ketika Kailahan melihat kami kembali, dia berlari menghampiri kami dengan gembira, dia memperhatikan kami berdua dengan cermat tapi kami berdua memakai baju kulit babi hutan yang tebal bagaimana mungkin dia bisa melihatnya. Kailahan bertanya penuh rasa ingin tahu, kalian pulang membawa apa? Aku baru mau berbicara, tapi Foxhole sudah bicara duluan, Nona, kami mendapatkan 2 tikus besar. Petik 2. Tikus besar. Kailahan terkejut dan secara refleks mundur selangkah, kemudian dia mendekat, di mana? Benar saja, ketika mendengar nama tikus, sedikit banyak akan merasa takut bahkan wajah Elina juga menjadi pucat. Hanya Gea, mungkin karena dia suka bermain maka dia tidak terlalu peduli. Foxhole mengeluarkan tas yang berisi tikus besar dan menumpahkannya ke tanah, 2 ekor tikus yang telah mati yang bahkan lukanya sudah membeku jatuh ke tanah yang membuat Kailahan berteriak. Kemudian Kailahan berjongkok, dia menyentuhnya dan berkata sambil menangis, coba kalian lihat, 2 tikus ini sangat lucu tapi sayangnya mereka sudah mati. Petik 2. Elina berkata, jika dia tidak mati, mungkin Roman tidak bisa menangkapnya karena tikus di dalam hutan paling licik, mereka akan kabur jika tidak hati-hati. Petik 2. Kailahan berkata, tapi tikus-tikus besar ini sangat lucu, apakah kalian benar-benar akan memakannya? Sejujurnya, tikus-tikus besar ini memang terlihat gemuk dan sangat menggoda, terutama ketika sudah mati, gigi mereka yang mengancam juga tidak bergerak lagi dan terlihat sedikit polos. Dan setelah Kailahan selesai mengatakannya, kami semua terdiam.
kami tidak mempedulikannya, kami membuat api, setelah dibersihkan kami mulai memanggangnya. Tikus besar ini sangat gemuk dan mengeluarkan lemak, aromanya sudah memenuhi seluruh gua meskipun baru dipanggang dan aku mendengar ada yang menelan ludah di dalam gua. Segera kami memakannya, hanya Kailahan yang melihat kami makan dengan lahap dan perutnya mulai berbunyi, mulutnya masih mengatakan, tikus ini begitu lucu, mengapa kalian memakannya? Tapi setelah tikus pertama habis kami makan, akhirnya Kailahan tidak bisa menahannya lagi, dia menelan ludah, tunggu, aku juga mau makan sepotong. Wah, Foxhu, tikus ini enak sekali, aku minta sepotong lagi. Mata Kailahan bersinar dan matanya melihat tikus terakhir yang sisa setengah ekor. Cuaca di pulau kecil ini sangat aneh, badai salju datang dengan cepat tapi pergi dengan cepat juga. Pada hari berikutnya, ketika kami keluar dari gua, badai salju di luar hampir berhenti setengah, hanya ada beberapa salju kecil yang tidak terlalu mempengaruhi pemandangan. Namun bagi kami, masih ada masalah yang belum terpecahkan. Orang yang telah lama tinggal di utara mungkin tahu, ketika masih kuliah, kami langsung menginjaknya dan saljunya bisa langsung masuk ke pergelangan kaki sehingga akan mempengaruhi pergerakan kami. Jika hari biasa maka ini masih tidak apa-apa, tapi jika bertemu binatang dan diincar maka ini akan sangat berbahaya. Beberapa dari mereka berdiskusi lama, mereka juga tidak terpikir apa yang kurang. Akhirnya Elina berkata, bagaimana jika kalian mencoba dengan ini? Kami melihat Elina, pada saat ini kami hanya melihat tangannya memegang dua tongkat, mereka disatukan dan disusun secara horizontal. Aku mengerutkan keningku dan aku tiba-tiba terpikir ide di otakku. Aku sudah tahu. Aku melihat ke arah Elina, kamu benar-benar mutiara keluarga baik, meskipun kamu sedikit bodoh, tapi dalam hal ini, kamu benar-benar sangat mengesankan. Petik 2. Aku tertawa terbahak-bahak dan memeluk Elina. Elina hanya memelototiku tapi dia tidak menolaknya. Dan hatiku menjadi lebih bersemangat, aku bukan hanya sudah menemukan cara untuk bisa bergerak di atas salju, juga karena hubunganku dengan Elina semakin lama semakin baik. Semuanya ikut denganku. Aku berbicara sambil berjalan ke tumpukan kayu bakar yang ada di pintu gua, dulu tumpukannya sangat banyak, tetapi sekarang hanya tersisa satu tumpukan kecil saja, di musim dingin, ini hanya cukup untuk 2 hari saja. Aku mencari untuk waktu yang lama, akhirnya menemukan ukuran yang sesuai, aku mengikatnya menjadi terlihat seperti bentuk kisi raket tenis, kemudian mengikatnya dengan tali usus ikan di pergelangan kakiku. Aku bergerak dan berkata, seharusnya ini sudah tidak ada masalah. Petik 2. Setelah aku selesai bicara, aku berjalan ke atas salju yang ada di luar gua, benar saja, ketika aku berdiri di sana, aku merasakan perbedaannya. Bab 436 Serigala Datang. Begitu aku selesai membenarkan tripod, Alex sedikit mengerti, begitu aku berdiri, Alex berseru, tentu saja, kamu memperbesar area stres dan mengurangi tekanan, sehingga kamu tidak akan tenggelam di dalam salju. Yang lain mengangguk, Fox berpikir, dan Kayla bahkan menutup mulutnya karena terkejut. Aku tersenyum berkata, kamu anak orang kaya masih mengerti hal ini. Alex dengan jijik mengatakan, ketika aku bermain di gunung salju, kamu tidak tahu apa yang dilakukan. Selain itu, bukankah ini prinsip yang sama dengan kereta luncur? Aku tertawa, ayolah, semuanya membuat ini, merubahnya pada saat siang hari, jika tidak sangat tidak nyaman bagi kita berjalan di salju. Karena aku telah memilih cabang di pintu masuk gua, jadi kami keluar lagi dari gua. Kami menemukan beberapa kayu bakar kering yang cocok di dekat situ, dan dilengkapi dengan peralatan lengkap. Kami semua memasang tripod, dan kami mulai membersihkan salju di luar gua, namun setelah itu dibersihkan, kami semua diam. Di depan kami, ada beberapa mayat hewan yang beku. Kami agak familiar terhadap 3 mayat ini. Ini adalah makhluk unik di pulau itu, serigala abu-abu besar. Masing-masing dari mereka memiliki panjang tubuh sekitar 1,5 meter. Kami melihat luka-lukanya. Tubuh serigala semuanya fatal karena tidak ada tanda-tanda bekas luka. Kecuali tanda gigi besar di leher, semua bagian lainnya masih utuh. Coba lihat mereka, kamu dapat melihat bahwa hewan yang membunuh mereka memiliki kekuatan gigitan yang kuat. Bahkan jika itu singa atau harimau, mungkin tidak dapat membunuh mereka dengan satu pukulan dalam keadaan bahwa ketiga serigala abu-abu bertarung dengan semua kekuatan mereka. Kami dengan hati-hati memperhatikan luka di leher ketiga serigala ini. Bekas giginya sempit, panjang dan tajam, seperti terpotong dengan pisau. Jika tidak salah tebak, ini adalah salah satu predator teratas di pulau ini, setidaknya tingkat yang sama dengan anaconda di laut. Apa yang membuat kita lebih bingung adalah bahwa setelah membunuh ketiga serigala abu-abu, pemangsa misterius hanya memakan hati mereka dan bagian lezat lainnya, dan daging di bagian lain tidak bergerak sama sekali. Ini bagus untuk kita, tetapi juga berarti seberapa tinggi status predator misterius ini, tidak hanya keras, tetapi juga pilih-pilih. Untuk dapat memberi makan tubuh yang kuat, kita membutuhkan banyak energi. Semuanya menebak kejadian yang sebenarnya,
tanpa janjian kami semua menghelakan nafas pada saat yang sama. Hal lain yang membuat kulit kepala kami mati rasa adalah mayat ketiga serigala abu-abu itu ditemukan tidak jauh dari gua kami. Dulu ketika kita melihat dunia hewan, kita menyadari satu hal bahwa dengan perubahan iklim dan lingkungan, predator akan mengubah wilayah mereka. Sebagian besar pemangsa misterius berlari menghampiri kami dari suatu tempat di pulau karena ada badai salju. Dan begitu pemangsa misterius menemukan kita, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Membayangkan predator yang kuat di bagian atas rantai makanan pulau mengawasi kami dalam gelap, badanku mulai berkeringat dingin. Aku menelan ludahku dan berkata, kalau tidak, kita jangan berburu hari ini. Jasad dari tiga serigala abu-abu ini cukup bagi kita untuk waktu yang lama. Tidak ada orang yang menentangnya. Tidak ada yang mau menghadapi makhluk yang tidak dikenal dan kuat seperti itu. Tubuh ketiga serigala abu-abu diseret ke gua oleh kami. Sejujurnya, cara yang sama, setelah membersihkan bulu, jeroan dan hal-hal yang kotor lainnya, lalu memanggangnya untuk dimakan. Rasanya cukup enak. Secara khusus, metode barbecue Fox bahkan lebih unik. Jelas, semua orang memanggang daging di atas api, tetapi daging yang dipanggangnya itu membuat kita merasa lebih enak. Dibandingkan dengan daging anjing, daging serigala tidak begitu lunak, tetapi kita masih memiliki mata hijau. Tiga serigala abu-abu, setiap kali mengingatkan seperti di Alaska, ditambah beberapa sup yang terbuat dari sayuran liar, dengan upaya kami berenam, lebih dari setengahnya lenyap dalam satu hari. Tetapi aku awalnya ingin mengambil tulang serigala dan membuangnya. Tidak terkira Fox menghentikanku. Setelah kami selesai makan, kami melihat bahwa Fox masih membenarkan rak api unggun, dengan cepat langsung muncul satu aroma. Kami merasa aneh. Fox membawa panci kecil dan berkata, ini sup tulang serigala. Ini sangat berkhasiat. Melihat panci, kita tidak boleh tidak mengatakan bahwa sebagai pemburu tua di gunung, Fox benar-benar hebat. Bau tulang serigala yang direbus meluap kemana-mana. Bahkan walaupun kita sudah kenyang, kita tidak sabar untuk minum satu mangkuk saat ini. Dalam cuaca yang bersalju, semangkuk sup tulang serigala yang panas, apalagi betapa nyamannya, ditambah ditemani Elina, aku pernah merasa bahwa ini adalah kehidupan idealku di pengasingan. Tetapi hari-hari berlalu. Daging serigala pun habis dalam satu hari. 3 hari kemudian, hanya ada beberapa tulang serigala yang tersisa di gua, dan daging serigala sudah masuk dalam perut kami. Tetapi ternyata salju semakin lebat akhir-akhir ini. Bahkan dengan api unggun, kami masih merasakan angin dingin dari tertiup ke dalam. Aku mencari waktu untuk mengambil beberapa kayu besar dan rerantingan dari luar. Dengan usus ikan diikat jadi satu dan dijadikan sebagai gerbang yang sederhana. Harus diketahui, pintu masuk gua kami menghadap ke laut. Hanya ada jalur lebar di luar pintu masuk dari atas tebing. Karena itu, jika aku melakukan ini, kecuali itu adalah binatang liar manusia, dan tahu bagaimana menggunakan alat, contohnya monyet, hewan lain akan jatuh dari tebing jika mereka punya pemikiran. Pada saat ini, kita semua secara perlahan melupakan predator misterius dalam spekulasi hari itu. Namun, seiring berjalannya waktu, yang berlalu tidak dapat dihindari, dan pada akhirnya semua bahaya akan datang. Ketika kami sedang tidur, terdengar suara teriakan yang familiar datang dari sekitar dinding gunung. Itu sampai ke gendang telinga kami melalui suara badai salju. Kami semua bangun dari tidur kami dan saling memandang dengan wajah pucat. Kayla berkata dengan heran, ada banyak serigala di sekitar kita. Memang benar bahwa yang membangunkan kita dari tidur nyenyak kita adalah seruan sekelompok serigala besar. Seperti yang aku katakan terakhir kali, serigala mudah untuk tidak terpancing, jika tidak, bahkan singa dan harimau akan merasa sangat sulit untuk melahirkan, apalagi kita. Aku menelan air ludah dan berkata, jika yang kita dengar itu benar, ya. Aku pergi ke pintu masuk gua dan mendengarnya, tetapi aku semakin ketakutan. Seruan serigala semakin dekat, dan semakin banyak. Yang membuat kulit kepalaku bergetar adalah bahwa serigala-serigala itu tampaknya terus bergerak ke arah kami. Suara di sekitar sepertinya memudar, hanya suara serigala mengaum merasuki telinganya, yang lebih menakutkan. Ketika serigala melolong semakin dekat, tanganku yang memegang senapan mulai berkeringat. Fox diam-diam mengangkat tombak kayu dan melihat celah kecil di kepalanya. Dan Alex bahkan lebih terkejut dan marah lalu mengambil tombak kayu, sial, Roman, kita akan berakhir dengan anak-anak serigala ini. Bab 437 Predator Misterius. Serigala datang. Mungkin itu karena daging serigala abu-abu dan tulang serigala yang kita makan, yang membuat serigala-serigala ini berpikir bahwa kita membunuh jenis mereka sendiri, jadi mereka datang untuk membalas dendam. Untuk hewan-hewan ini, kita tidak hanya menjadi objek balas dendam, itu masih daging lezat di piring makan. Alex meledak, keluar dalam beberapa langkah. Roman, ayo pergi dan bunuh anak serigala ini. Aku menariknya dan berteriak, apakah kamu gila?
Terdengar begitu banyak serigala, paling tidak itu ada 10 serigala. Kamu berani naik. Mereka akan mencabik-cabikmu. Alex berkata, apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan cara ini menunggu kematian? Pada saat yang sama, mata Fox sedikit menyipit dan menatap celah di atas kepala kami. Saat ini, ada dua mata dengan cahaya redup di kepala kami, dan mata itu sangat familiar bagi kita, yang merupakan bentuk unik serigala. Kami bergidik, kami semua tenang, dan kami bahkan bisa mendengar napas satu sama lain. Karena ada badai salju sekarang, dan salju di atas gua tebal, jadi serigala abu-abu ini akan membuat banyak suara ketika mereka menginjaknya. Kami mendengarkan dengan teliti, lalu Elina dan aku saling memandang dengan ngeri. Serigala ini setidaknya ada 15 ekor. Aku menelan air liur dan berkata, dikatakan bahwa serigala abu-abu takut terhadap api, tetapi di gua sekarang kami masih menyalakan api, dan anak-anak serigala ini sama sekali tidak takut. Fox berkata dengan tenang, sekarang mereka memburu kita. Tentu saja, mereka tidak takut. Terlebih lagi, ketika kita takut menghadapi serigala, mereka akan mengejar kita. Kayla kehilangan suaranya dan berkata, artinya, jika kita tidak menyelesaikan serigala-serigala ini, cepat atau lambat kita akan dibunuh oleh serigala-serigala yang bergegas masuk. Tidak, bukan digigit. Kamu melihat ke bawah pada pintu yang dirancang oleh Roman. Serigala-serigala ini ingin masuk. Mereka harus berlatih setidaknya setengah abad. Tapi sekarang kita tidak punya makanan kecuali beberapa tulang dan sedikit sayuran liar, memang benar. Petik 2. Alex sedikit tenang dan berkata dengan tersenyum pahit. Aku berkata, jangan bertindak gegabah. Bahkan jika aku memiliki senjata di tanganku sekarang, aku hanya bisa membunuh 1 atau 2 serigala paling banyak. Pada jarak yang sangat dekat, fungsi pistol sangatlah rendah, jadi setidaknya kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Petik 2. Melihat tidak ada jawaban, aku berkata, bagaimanapun, aman bagi kita untuk tinggal di gua ini sekarang. Mari kita lewati malam ini dulu. Jika serigala tidak pergi besok, aku akan keluar dan menembak 1 atau 2 untuk melihat apakah aku bisa menakuti mereka. Petik 2. Orang lain mengangguk untuk setuju denganku. Hanya Fox yang menatapku dan masih tersenyum pahit. Mungkin hanya dia dan aku mengerti bahwa jika serigala-serigala ini dapat ditakuti, mereka tidak layak disebut serigala. Kengerian serigala adalah bahwa kecuali kamu membunuh sebagian besar dari mereka dengan cepat, kematian beberapa serigala akan membuat serigala lain lebih ganas, seperti hiu yang mencium darah. Malam ini, kami melewatinya dengan kepanikan. Bahkan mereka yang ingin pergi ke toilet hanya berlari ke pintu masuk gua. Serigala tidak bisa masuk, tapi ada pintu di depan yang menghalangi penglihatan kita. Kami yang laki-laki masih mending, tetapi Elina dan Kayla merasa canggung. Seiring berjalannya waktu, langit akhirnya mulai terang, dan ada bintang di langit. Kami semua sedikit lega. Meskipun serigala di puncak gua belum pergi, mereka tidak lagi sama berbahayanya dengan mereka dalam kegelapan. Tetapi ketika aku keluar, serigala-serigala itu pergi. Dengan berhati-hati, aku melihatnya lagi dengan teliti, dan kemudian aku tidak percaya. Fox, keluarlah bersamaku dan lihat apakah serigala telah bubar. Fox mendengar kata-katanya dan dengan cepat keluar, dia melihatnya seperti aku. Benar saja, di mana bayangan setengah serigala di hadapannya. Semuanya kembali seperti biasa, badai salju masih bertiup, tetapi pemandangan serigala telah lama hilang. Fox dan aku pergi ke puncak gunung dengan hati-hati. Aku bertanya-tanya, tapi aku mendengar Fox, Aku bertanya apa yang terjadi. Fox berkata, ada yang tidak beres di puncak gunung. Ada bau aneh. Aku mengendus-endus udara dengan cermat, tetapi aku masih tidak tahu. Jadi aku bertanya, apa baunya? Fox menelan ludahnya, menatapku dan berkata, ada bau urin serigala betina. Kencing serigala betina. Aku belum memikirkannya, kata Fox, ada orang ingin menyakiti kita, jadi mereka sengaja menaburkan urin serigala betina di sini, yang akan menarik sejumlah besar serigala jantan. Ketika jantan serigala datang, itu akan secara alami mencium tubuh kita, jadi itu akan kembali menyerang kita. Tetapi orang yang menjebak kita tidak mengira bahwa gua kita aman dan dapat diandalkan. Apalagi serigala-serigala ini, bahkan seekor kera, tidak mudah untuk kemari. Petik 2. Dulu aku pemburu di gunung. Aku sangat peka terhadap aroma ini. Selama ada bau air kencing serigala betina, kami akan segera mundur, karena tidak ada pemburu yang berani menantang sekelompok serigala jantan yang gila. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, tetapi aneh bahwa serigala jantan ini seharusnya tidak pergi, menetap di sini, tetapi mengapa kelompok hewan ini malah pergi? Namun, beberapa saat berikutnya, aku mencari jawaban yang membuatnya sakit kepala. Aku melangkah maju beberapa langkah, yang membuat hatiku lebih takut. Di salju yang letaknya tidak jauh,
ada beberapa mayat serigala abu-abu yang sudah mati. Aku melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang berbeda. Fox dan aku langsung menyeret tubuh serigala kembali ke gua. Kami semua menyaksikan tubuh serigala dan terdiam. Seperti yang kami temukan terakhir kali, mayat serigala ini juga terbunuh. Bekas gigitan besar di leher dan 2 lubang darah yang dalam membuktikan bahwa serigala jantan yang kuat masih terbunuh tanpa perlawanan. Kami membalikkan tubuh serigala, dan jantungnya juga digigit terbuka. Hatinya juga telah menghilang. Tetapi operasi yang familiar ini, membuat otak kami muncul satu pemikiran, sebelum pemangsa misterius itu, tidak pergi jauh, tetapi tetap harus terus mengintai, menunggu kesempatan, dan kemudian membunuh kita. Aku menghela napas dalam-dalam, tidak peduli lagi, mari kita makan dulu. Daging serigala rasanya enak, dan tulangnya juga enak. Meskipun kami tidak mengatakan apa-apa, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kami benar-benar diam, dan rasanya masih sama enaknya, tetapi selera makannya berkurang banyak. Serigala abu-abu, kami hanya makan separuh dalam waktu sehari. Aku punya ide jahat bahwa tidak ada yang mau makan terlalu banyak, yang menyebabkan ingin pergi ke toilet, dan diserang oleh predator misterius itu. Tubuh serigala abu-abu yang ditemukan kali ini tidak hanya memecahkan alasan mengapa serigala pergi, tetapi juga memberikan bayangan berat pada kehidupan kita berikutnya. Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, cepat atau lambat kita akan mati dalam depresi dan ketakutan. Tapi predator misterius, kita bahkan belum melihat bayangannya sampai sejauh ini, seberapa mudahkah membunuhnya. Tentu saja, kalimat lain sebelum hujan juga memperdalam kemarahan di hatiku. Awalnya, bagi mereka yang mencuri makanan kami, aku hanya akan meminta makanan kembali, dan sedikit peringatan besar. Tapi sekarang sepertinya aku tidak ingin melukaimu, tetapi kamu datang untuk menyakitiku. Kelompok orang ini bukan hanya mencuri makanan kita, tetapi juga menarik serigala dengan air seni serigala betina. Jika mereka ingin membunuh kita, cepat atau lambat aku akan memberitahu mereka tingkat kemarahanku. Bab 438 Harimau Bertaring Tajam. Kami kembali melewati hari di dalam gua, bangkai serigala itu telah kami makan dan badai di malam itu membuat firasat burukku semakin meningkat. Aku lalu memanggil Fox Hu dan juga Alex, kami bertiga pun menggunakan beberapa kayu untuk memperkuat pintu kayu di depan itu. Hingga tidak ada yang bisa dilakukan lagi, kami pun berbaring di atas rumput kering yang kami persiapkan sebelumnya. Di tengah kesadaran, aku belum tertidur dan sebuah teriakan membuat diriku terkejut. Aku lalu bangkit berdiri dari tempat tidur dan aku hanya melihat bagian tempat tidur Kayla Han telah kosong. Dan juga bagian pintu gua itu telah terbuka. Angin yang dingin mulai masuk ke dalam gua. Aku seketika murung dan sadar kalau telah terjadi sesuatu pada Kayla. Aku tidak sempat lagi untuk berpikir lebih dan langsung meraih senapan di sampingku dan menarik baut pengaman pada senapan itu. Dikarenakan api unggun telah kami padamkan sebelumnya, maka aku harus berjalan keluar untuk melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini, terlihat Kayla hanya duduk di tepi gua, ia tidak mengenakan celana dan kulitnya yang mulus itu pun terlihat. Jika di kehidupan biasanya, mungkin aku akan tinggal sebentar di sana untuk mencuci mataku. Namun di saat ini, aku sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Kayla terlihat sangat merasa ketakutan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya yang pucat itu hanya menatap ke arah atas gua, tepatnya di atas kepalanya sendiri. Aku lalu menatap ke arah itu dan aku melihat 2 buah mata yang besarnya kedua mata yang berwarna emas gelap itu menatapku erat dan terdapat 2 buah cakar seperti kucing di bawah rahangnya. Aku merasa sangat ketakutan ketika melihat hal itu, pikiranku kosong dan keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku bersumpah kalau kami tidak pernah bertemu dengan makhluk seperti itu. Dia memiliki kepala yang besarnya seperti kepala harimau. Diameter kepalanya itu hampir sama seperti tinggi tubuh seorang manusia. Terdapat 2 buah taring yang panjang pada mulutnya yang terlihat menyeramkan itu. Cakarnya memancarkan cahaya dingin dan melalui pancaran sinar bulan, aku bisa melihat corak garis berwarna putih emas pada tubuhnya. Ini hampir sama seperti harimau bertaring tajam yang pernah aku lihat di dalam film sebelumnya. Ini merupakan pemangsa misterius yang telah bersembunyi beberapa saat di sekitar kami dan akhirnya dia menampakkan dirinya sekarang. Saat ini, Kayla tidak berani bergerak dan aku pun berusaha menahan semua tekanan batin yang ada karena terdapat seekor binatang buas yang besar dan hanya berjarak sekitar 3 meter dari atas kepala kami. Orang-orang yang ada di dalam gua pun terbangun dan menyadari adanya kesalahan pada kami. Namun Fox Hu memberi aba nol aba kepada mereka. Sekelompok orang pun menatap ke arah atas gua dan semua wajah mereka dipenuhi dengan rasa takut. Melalui celah gua tersebut, mereka bisa melihat jelas wujud menyeramkan dari makhluk besar itu. Harimau bertaring tajam ini diperkirakan memiliki panjang tubuh sekitar 4 hingga 5 meter dan memiliki berat sekitar 500 kg. Tubuh harimau sebesar itu hampir sama seperti 2 ekor harimau benggala.
Dapat juga dikatakan kalau makhluk mengerikan itu terlihat seperti sebuah mobil, memiliki berat sekitar setengah ton dan saat ini, dia sudah berdiri di depan kami. Dulunya, aku menganggap kalau binatang buas seperti harimau hanyalah merupakan mitos. Kini, aku akhirnya mengerti dan sadar akan keberadaan makhluk seperti itu. Meskipun memiliki jarak sekitar 3 meter, namun harimau bertaring tajam ini sepertinya tidak dapat turun. Tetapi kami masih saja merasakan ketakutan dari dalam diri kami. Suasana sangatlah hening dan tidak ada satupun dari kami yang bergerak, termasuk orang yang ada di dalam gua. Tidak lama kemudian, harimau bertaring tajam ini sepertinya tidak bisa menahan dirinya lagi. Cakar harimau bertaring tajam itu mencekam dengan keras dan cakarnya mulai menyusut. Aku tahu kalau makhluk besar ini akan segera melakukan penyerangan. Di tengah kejadian itu, reaksiku juga telah mencapai titik puncak. Terdengar suara, pong, dan sebuah peluru keluar sesuai dengan arah tembakan. Dikarenakan jaraknya yang dekat, aku tidak bisa membidik dan peluru itu hanya berhasil mendarat di bagian pundak harimau itu. Senapan ini merupakan senapan tua yang tidak begitu kuat, namun tembakan itu berhasil membuat sebuah luka yang besar pada harimau itu. Harimau bertaring tajam itu berjalan mundur dan di tengah kesakitannya itu, dia kembali bangkit dan suara raungannya itu memasuki telinga kami. Di tengah kejadian itu, aku langsung berlari keluar dan menarik celana Kayla serta memeluk bagian pinggang Kayla. Setelah itu, aku pun berlari kembali sambil mengangkatnya. Meskipun suara tembakanku tadi terdengar seram, namun itu tidak begitu berguna bagi harimau bertaring tajam itu. Terkecuali peluru itu mengenai bagian kening harimau itu, kalau tidak, semua tembakan tidak akan mempengaruhinya. Ketika aku mengangkat Kayla, terdengar sebuah suara mengerikan dari bagian belakang tubuhku dan aku pun merinding. Pada akhirnya, aku pun berhasil membawanya kembali karena jaraknya yang cukup dekat. Suara raungan itu masih terdengar dan kami pun menatap ke arah atas gua. Meskipun harimau bertaring tajam itu merasa sakit, namun ia juga tidak berhenti meraung. Hanya terdapat sebuah jalan masuk yang kecil di depan pintu gua dan di depan jalan kecil itu merupakan sebuah jurang yang dalam. Kami tidak percaya kalau harimau itu bisa merangkak masuk melalui jalan kecil itu. Kami pun merasa sedikit lega akan hal itu. Kami terlalu mengabaikan karya alam yang bebas ini. Di tengah pulau kecil yang jauh dari peradaban manusia ini, binatang buas yang besar seperti ini lebih pintar dari yang diperkirakan dan dia akan segera memberikan sebuah pelajaran yang jelas kepada kita. Ekspresi wajah Foxhu sangatlah buruk, tidak disangka terdapat binatang buas seperti ini di pulau kecil ini. Sepertinya tempat ini telah terisolasi dari dunia luar selama beberapa tahun. Alex juga berkata, aku juga merasa heran kenapa sekelompok serigala itu bisa melarikan diri. Ternyata mereka takut akan makhluk aneh ini. Meskipun dia berkata dengan nada yang lega, namun aku bisa melihat jelas kalau ekspresi pada wajah Alex sangatlah buruk. Wajah setiap orang di dalam gua ini sangatlah pucat. Kayla hanya jongkok di tepi gua sambil memeluk kedua lututnya dan tidak berkata apapun. Ketika aku ingin mengatakan sesuatu, terdengar kembali suara raungan dari atas kepala kami. Kami menghadap ke atas dan melihat kalau makhluk besar itu sangatlah marah karena melihat kami bersembunyi di dalam gua ini. Makhluk besar itu lalu mencakar bagian atas gua dengan kedua cakarnya yang tajam itu dan hal ini membuat kami merasa semakin takut. Gua ini seperti sebuah bambu dan bagian dinding atas gua itu sedikit lebih tipis. Jikalau dia terus mencakainya, mungkin saja akan koyak dan nantinya kami semua akan mati. Aku, Alex dan beberapa orang lainnya saling bertatapan. Terlihat ketakutan yang mendalam pada setiap tatapan mata mereka. Sebentar, makhluk besar itu sudah hilang. Apakah dia telah pergi? Terdengar suara Foxhu dan kami semua menatap ke arah atas gua. Kami tidak melihat apapun dari celah gua yang ada. Kami pun mulai curiga dan memeriksa sekeliling kami. Seketika kami merasakan sebuah getaran dari arah depan gua tersebut. Dalam situasi yang begitu tegang, semua orang sangatlah peka, semua orang bisa merasakannya meskipun itu hanyalah merupakan angin yang menghembus rumput. Kami semua pun menatap ke arah depan pintu gua itu. Bab 439 Binatang Buas. Namun hal yang menakutkan bagi kami ini telah terjadi dan seiring berjalannya waktu, bagian depan gua itu mulai terlihat sebuah kepala besar dan juga kedua cakarnya yang tajam dan kuat itu. Ketika semua bagian tubuhnya berhasil mendarat di jalanan kecil itu, kepalanya yang besar itu pun menoleh ke arah kami dan makhluk itu berhasil membuat kami semua ketakutan hanya dengan satu tatapan saja. Harimau bertaring tajam itu telah turun. Sebelumnya telah dijelaskan kalau letak gua ini berada di bagian tengah dari dua gunung dan celah di antara kedua gunung tersebut membentuk sebuah gua kosong yang bagian depannya menghadap ke arah lautan luas. Di depan pintu masuk gua, terdapat sebuah jalanan kecil yang tergolong mudah untuk digunakan oleh manusia. Namun jalanan itu terlalu sulit digunakan oleh makhluk lainnya. Awalnya kami mengira kalau makhluk besar itu akan memilih untuk mundur ketika tidak berhasil melakukan penyerangan.
Hal yang tidak kami duga adalah makhluk itu langsung turun ke bawah untuk memberi kami pelajaran. IQ binatang yang tumbuh liar di pulau ini telah jauh melebihi mamalia besar seperti harimau benggala pada umumnya. Kini, dia pun mulai berjalan di tengah jalanan yang kecil itu. Semuanya, segera halangi pintu itu. Di saat ini, semua orang sangatlah ingin tetap bertahan hidup. Kami semua mengerti akan hal ini. Sekarang, pintu kayu di depan gua itu adalah satu-satunya pelindung terakhir bagi kami. Jikalau pintu itu dirusak, maka kami semua akan mati. Di saat yang bersamaan, jika kami memiliki tenaga yang cukup, kami bahkan bisa menggunakan pintu kayu itu untuk menghalangi harimau bertaring tajam itu dan mendorongnya masuk ke dalam jurang. Tentu saja, ini hanyalah sebuah lelucon. Aku bahkan mulai curiga, jika dilihat dari kekuatan kami, apakah bisa berhasil menghalangi harimau itu masihlah merupakan sebuah tanda tanya. Harimau bertaring tajam itu mulai meraung dan taringnya yang panjang itu terlihat mengkilap. Aroma nafasnya yang amis itu bahkan memasuki kepala kami. Selanjutnya, harimau bertaring tajam itu pun mulai beraksi. Dia mencakar pintu kayu dengan cakarnya itu. Sebagai pria, kami bertiga pun berdiri di depan. Melihat serangan itu, kami merasa sedang dipukuli oleh sebuah palu yang besar. Di balik pintu kayu itu, kami merasa tertekan dan hampir mati rasa. Harimau bertaring panjang itu tidaklah puas dan dia kembali memberi sebuah hantaman. Aku pun memarahinya, "Sehte, ini tidak memungkinkan lagi. Cepat atau lambat, kita semua akan mati di tempat ini." Wajah Alex memerah. "Roman, bukankah kamu memiliki senapan? Bunuhlah binatang itu." Fox juga berkata, "Benar, ini adalah kesempatan terakhir bagi kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tidak hanya kami bertiga, bahkan ekspresi wajah kedua wanita dan seorang bocah yang ada di belakang kami pun mulai pucat dan mereka sepertinya telah menyerah. Aku lalu menggertak gigiku dan berkata, "Kalau begitu, tahanlah sebentar." Setelah mengatakan itu, harimau bertaring tajam itu kembali melakukan penyerangan dan telah membuat pintu kayu itu sedikit terbuka. Roman lalu mengarahkan senapannya tepat di depan kepala harimau bertaring tajam itu. Di tengah kegelapan itu, terlihat percikan api dan harimau itu kembali meraung. Aku mulai panik, dengan jarak yang dekat seperti ini, aku bisa menempatkan sasaranku dengan gampang, namun resikonya adalah harimau itu belum tentu bisa disakiti dengan senapan ini meskipun aku telah menempatkan sasarannya. Harus diketahui kalau dari posisiku sekarang, aku hanya bisa melukai kulit harimau bertaring tajam itu saja. Tidak mungkin aku bisa mengenai bagian kepala dan juga perutnya. Namun saat ini, aku tidak bisa berpikir banyak lagi dan aku terus mengisi peluruku tanpa henti. Setelah aku menembaknya beberapa kali, harimau bertaring tajam itu juga mulai pintar. Binatang buas itu tidak lagi menggunakan cakarnya untuk menyerang, melainkan mendobrak pintu itu menggunakan kekuatan pada bahunya. Pintu kayu itu mulai bergoyang dan ini semakin sulit untuk bertahan. Ekspresi Alex dan Fox terlihat sangatlah panik, karena nyawa kami sedang dipertaruhkan sekarang. "Sehte, aku akan bertarung denganmu." Aku juga merasa putus asa di dalam hatiku, aku lalu berteriak dan mulai menembak harimau itu dengan cara yang gila. Jika satu tembakan tidak bisa menewaskanmu, maka aku akan langsung memberikan 2 tembakan. Jika 2 tembakan tidak bisa, maka aku akan langsung memberimu 5 tembakan sekaligus. Intinya, meskipun hari ini kami semua harus mati di sini, harimau bertaring tajam itu juga tidak boleh hidup dengan baik. Saat ini, aku hanya berharap senapan yang ada di tanganku ini bisa menembusi tubuh binatang buas seperti ini dalam 5 tembakan sekaligus. Kekuatan harimau ini sangatlah besar, setiap gerakannya terlihat seperti menggetarkan gunung ini. Salju yang tertimbun di atas gunung mulai berjatuhan. Bahkan Elina yang sejak awal sangatlah tenang itu terlihat sangatlah putus asa sekarang. Sambil bersiap-siap menembaknya, aku pun berkata, "Kalian semua tidak perlu khawatir, harimau. Harimau bertaring panjang ini tidak akan bisa masuk." Aku bahkan tidak sanggup untuk mempercayai perkataanku sendiri. Harimau bertaring tajam itu sepertinya mengerti akan perkataanku, dia kembali mendobrak pintu itu dengan kekuatan yang semakin besar dan pintu kayu itu seketika runtuh. Peluru yang telah aku tembakkan tadi telah meninggalkan beberapa luka pada tubuhnya. Harimau bertaring tajam itu meraung dengan marah dan suara itu terus berputar di sekeliling telinga kami. Akhirnya, suara dari luar itu berhenti saat ini. Kami semua pun terbengong, apakah harimau itu telah pergi? Tanya Kayla dengan terkejut. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tahu, namun aku tidak lagi melihatnya sekarang." Aku lalu menatap ke sekeliling melalui celah pintu kayu itu. Saat ini, kami tidak lagi melihat bayangan harimau bertaring tajam itu lagi dan hanya menemukan adanya badai salju yang deras di luar sana. Aku merasa sedikit lega, tidak tahu kemana harimau bertaring tajam itu pergi, mungkin dia merasa takut akan beberapa tembakan peluru yang aku lakukan tadi. Kami bisa bertahan hidup lagi.
Kami saling bertatapan dan tatapan kami dipenuhi oleh rasa tidak percaya. Aku langsung memeluk Elina dan Elina pun bersandar dengan cepat di dalam pelukanku. Dan Kayla pun meraih lengan Fox Hu sambil menangis keras. Fox tidak berani bergerak sembarangan. Saat ini, Gea juga ikut menangis. Dan Alex hanya memegang hidungnya dengan canggung sekarang. Selama tinggal di pulau liar ini, kami tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia dan kami juga berinteraksi dengan berbagai hewan. Namun tidak pernah seperti hari ini, rasa dari kematian terasa begitu nyata. Bahkan kami juga merasa, jika tadinya harimau itu bisa menahan kesakitan pada tubuhnya sebentar saja, maka kami pastilah akan segera mati. Untungnya harimau itu juga merasa takut. Dan dari kejadian tadi, aku juga mendapatkan sebuah pelajaran yang berharga. Semua makhluk memiliki kelebihannya masing-masing. Misalnya harimau bertaring tajam, dia memiliki posisi teratas pada rantai makanan dan dia juga memiliki IQ yang tidak tergolong rendah. Kami pun menarik nafas yang dalam dan perasaan tidak tenang yang ada di dalam hatiku belumlah menghilang. Aku berencana untuk keluar dan memeriksa kondisi. Sebelum aku melangkah, Elina tiba-tiba menarikku, "Jangan panik, perhatikan sekelilingmu terlebih dahulu." Aku khawatir kalau dia belum pergi jauh dari sini. Aku menganggukkan kepala dan pada saat ini, tidak lagi ditemukan jejak apapun di atas gua ini. Hanya terdapat udara sejuk yang masuk melalui celah di atas. Ketika aku baru saja berjalan keluar dari pintu, aku langsung merasakan hal yang tidak beres. Aku menatap ke depan dan sadar kalau bagian depan pintu gua itu telah ditutupi oleh salju yang tebal. Salju itu bahkan telah menutupi jejak kaki harimau sebelumnya, namun terdapat sebuah bagian yang terlihat sangatlah aneh. Biasanya, salju akan turun secara merata, namun salju pada sebuah area sepertinya dihalangi oleh sesuatu dan salju tidak bisa menutupi area itu. Area itu terlihat seperti sebuah area melingkar tanpa salju. Bab 440 lepas dari mara bahaya. Setelah menyadari keadaan yang aneh itu, aku pun berjalan mundur dan mengangkat kepalaku. Ketika aku baru saja kembali ke dalam gua, terlihat sebuah cakaran besar yang mengarah ke tempat aku berdiri tadi. Setelah itu terdengar sebuah raungan marah dan kekuatan suara itu bahkan meruntuhkan salju yang telah tertimbun di atas gua itu. Hal itu membuat bagian depan gua itu kembali tertutupi oleh timbunan salju. Kami melihat ke arah celah yang ada di atas gua dan seperti dugaan kami, di sana telah terlihat mata menyeramkan dari harimau bertaring tajam itu. Setelah menatap kami selama beberapa saat, dia kembali meraung dan akhirnya dia pun pergi dari sini. Aku kembali mempertaruhkan nyawaku untuk pergi ke depan gua untuk menunggu. Aku juga merangkak ke atas gua secara diam-diam. Kini, harimau bertaring tajam itu tidak terlihat lagi, aku pun merasa lega akan hal itu. Kemungkinan beberapa tembakan yang aku berikan tadi membuatnya merasakan luka yang tidaklah ringan. Hanya saja dikarenakan tubuhnya yang besar, maka luka itu tidak begitu parah. Jika kami tetap tinggal di tempat ini, mungkin kedepannya kami akan tetap menghadapi serangan dari harimau bertaring tajam itu. Semua orang mulai merasa lega. Seketika aku merasa tidak berdaya. Kekuatan dari alam ini sangatlah kuat. Jikalau bukan karena ketelitianku, mungkin aku sudah dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Jika aku mati, Elina dan beberapa orang lainnya juga. Elina langsung berlari menghampiriku dan mengusap keringat dingin pada keningku. Aku pun mengambil senapan yang ada di bahuku dan berkata sambil tersenyum pahit, peluru senapan ini tidaklah banyak, malam ini telah digunakan 10 peluru untuk melawan harimau bertaring tajam itu. Sepertinya kedepannya kita harus lebih hemat lagi. Ketika mendapatkan senapan ini, hanya terdapat 100 peluru. Pada kehidupan biasanya, aku cukup menghabiskan 1 peluru untuk berburu dan aku bisa mendapatkan hasil buruan hanya dengan 1 peluru saja. Apalagi aku mendapatkan bantuan dari Fox Hu dan juga Alex. Oleh karena itu, jumlah peluru yang digunakan untuk berburu sangatlah sedikit. Namun kejadian malam ini telah menghabiskan begitu banyak peluru. Harus diketahui pada pulau liar ini, sebuah senapan yang tidak memiliki peluru sama sekali tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah bahaya terbesar pada kami telah diusir dan untuk sementara ini, kami harus memikirkan siapa orang yang telah merebut makanan dan juga menjebak kami itu. Tidak ada satupun orang yang bisa memastikan kalau kami akan menemukan senapan baru di tempat lain. Oleh karena itu, aku harus memastikan senapan yang aku miliki ini memiliki peluru yang cukup. Setelah dihitung, masih terdapat 20 peluru dan aku kembali berkata, untuk berburu ke depannya, kita perlu membawa tombak kayu, kalau tidak peluru kita akan segera habis. Fox dan Alex pun terlihat setuju akan perkataanku dan sekarang kami semua merasa senang karena masih bisa bertahan hidup. Kami telah menggunakan terlalu banyak energi dan itu membuat kami semua merasa ngantuk. Bagaimanapun kami telah berusaha semalaman. Keesokan harinya, tidak ada sisa makanan yang ada di dalam gua lagi. Oleh karena itu, kami pun pergi berburu.
Meskipun mendapatkan begitu banyak hasil, namun tidak ada satupun orang yang terlihat bahagia. Karena hal ini sama seperti sebelumnya, semua hasil buru kami adalah serigala abu-abu. Sama seperti sebelumnya, harimau bertaring tajam itu telah menyerang para serigala itu dan memakan jantung serta daging terlesat pada bagian tubuh mereka. Sambil memakan daging serigala itu, kami pun mengatakan pendapat kami sendiri. Pada akhirnya, kami pun menerima keadaan yang nyata ini. Tidak peduli apakah terdapat badai salju atau tidak, harimau bertaring tajam itu akan selalu berburu di sekitaran gua ini. Bagi kami, ini merupakan hal baik dan juga hal yang buruk. Dikatakan hal baik karena pada siang hari, harimau itu tidak pernah terlihat dan kami bisa pergi mengambil bangkai makanan gratis di siang hari. Pada suhu yang rendah seperti ini, bangkai makanan tersebut masih terlihat segar pada keesokan harinya dan ini bisa mengatasi masalah makanan kami. Di saat yang bersamaan, keberadaan harimau bertaring tajam ini juga mengejutkan para binatang buas di sekeliling kami seperti serigala dan lain-lain. Namun hal buruknya adalah semua orang tidak tahu kapan harimau bertaring tajam itu akan kembali. Apalagi sekarang dia sudah semakin pintar, jikalau kami semua tidak teliti, mungkin saja dia telah berada di depan gua itu. Jika itu terjadi, maka kami sama saja seperti domba yang sedang menunggu untuk disembelih dan kami semua akan menjadi daging yang hancur di dalam mulutnya. Pada musim dingin yang berkelanjutan ini, aku juga sadar akan beberapa pola. Kami sering menemukan bangkai makanan dan kami juga bisa menemukan beberapa jejak cakaran pada pohon yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu, kami menduga kalau harimau bertaring tajam ini memiliki kebiasaan seperti kucing pada umumnya, yaitu mengasah ketajaman pada gigi dan juga cakarnya. Apalagi harimau itu memiliki taring yang sangatlah tajam. Hingga suatu hari, badai salju yang berkelanjutan itu telah berlalu dan sudah beberapa hari kami tidak lagi menemukan bangkai binatang lainnya. Kami terpaksa berburu sendiri dan kami sadar sepertinya harimau bertaring tajam itu telah pergi. Setelah kami kembali, Elina langsung merasakan sesuatu yang berbeda, karena hasil buruan yang kami bawa untuk dijadikan makanan adalah 2 ekor kelinci. Harimau bertaring tajam tidak pernah menyerah binatang yang memiliki bentuk badan seperti ini, karena binatang sekecil ini tidak cukup baginya untuk mengenyangkan perut. Elina lalu berkata dengan perasaan yang senang, harimau bertaring tajam itu telah pergi. Aku tersenyum dan berkata, benar, kami tidak lagi menemukan jejak baru pada pohon lagi. Semua orang terlihat senang dan ini merupakan sebuah kabar yang baik bagi kami. Elina bahkan memutarkan tangannya dan berkata, untungnya harimau bertaring tajam itu telah pergi, kalau tidak aku bahkan tidak tahu hingga kapan kita bisa bertahan di kehidupan yang dipenuhi rasa kekhawatiran ini. Aku menganggukkan kepala, benar, harimau bertaring tajam ini memberikan tekanan yang besar bagi kita dan tekanan ini lebih besar dibandingkan dengan anakonda raksasa yang kita temukan di dalam lautan waktu itu. Meskipun kita akan lemas melihat anakonda itu, namun dia tidak menyerang kita. Berbeda dengan harimau bertaring tajam ini, kita hampir saja mati di sini. Fox mengupas kulit kelinci itu dan mulai memasak dagingnya. Dikarenakan hilangnya beban pada hati kami, suasana kami ketika menyantap makanan menjadi berbeda. Pada saat ini, Kayla tiba-tiba bertanya, Roman, menurutmu apakah kita masih bisa kembali? Awalnya suasana sangatlah ramai dan kini tiba-tiba berubah menjadi hening. Aku berkata, seharusnya. Bisa. Kita sudah hilang hampir 1 bulan. Dunia luar pasti telah mencari kita hingga hampir gila, hanya saja tempat ini sedikit angker. Kayla tiba-tiba menangis, bagaimana jika kita tidak bisa kembali, apakah kita harus menghabiskan hidup kita di pulau ini? Foxhu berkata, Nona, aku akan menemanimu. Kayla meletakkan mangkuknya dan mulai menangis, kami tetap menyantap makanan kami dan kami tidak merasakan rasa apapun. Seketika sebuah amarah besar muncul di dalam hatiku, benar, lagi pula kami tidak bisa kembali lagi dan hukum di dunia ini apakah masih berlaku bagi kami. Pencuri yang telah mencuri barang kami akan aku bunuh jika aku berhasil menangkap mereka. Pada sore hari, aku dan Alex kembali keluar gua. Setelah badai salju itu berhenti, musim dingin pun berlalu. Musim semi segera datang dan semua makhluk dipenuhi dengan aura pemulihan. Yang terpenting adalah suhu di tempat ini mulai meningkat dan ini membuat kami merasa sangatlah nyaman. Tidak heran kalau harimau bertaring tajam itu pergi dari sini, mungkin dia telah kembali ke tempat asalnya. Namun musim dingin baru saja berlalu, begitu banyak binatang yang belum keluar. Di sekitar sini hanya terdapat binatang-binatang kecil seperti kelinci saja. Jikalau kami ingin mendapatkan hasil buru yang sesungguhnya, kami harus masuk ke dalam hutan liar untuk mencarinya.